Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin, nama saya Abdan Raffi Imam dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 3. Nah, pada video ini saya insya Allah akan membahas tentang psikologi komunikasi dan profesi. Nah, profesi yang bisa dicapai dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam ini diantaranya adalah wartawan. Tapi sebelum jauh kita ngebahas tentang wartawan, kita gali dulu tentang psikologi komunikasi. Nah, psikologi komunikasi itu secara bahasa kan terdiri dari dua kata ya, psikologi dan komunikasi. Psikologi itu adalah ilmu yang membahas tentang jiwa atau tentang mental seseorang, sedangkan komunikasi itu adalah interaksi antar dua orang atau lebih. Nah, kalau kita ngelihat pengertian yang disampaikan Miller dalam buku Jalaluddin Rahmat, itu mengatakan kalau psikologi komunikasi itu adalah ilmu yang menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Artinya teman-teman, kalau psikologi komunikasi itu adalah mencoba untuk menghasilkan satu komunikasi yang efektif dengan mengamati, dengan membahas, menguraikan kondisi-kondisi mental, kondisi-kondisi jiwa seseorang yang kita ajak komunikasi, yang tujuannya itu adalah menghasilkan komunikasi yang efektif. Nah, sedangkan wartawan itu teman-teman udah tahu ya, wartawan itu tugasnya itu mencari informasi terkait satu peristiwa, kemudian mengemas informasi tersebut yang kemudian dipublikasikan. Dan ini menjadi salah satu profesi yang bisa diraih dengan jurusan KPI ini, karena saya sendiri sudah mempelajari tentang ilmu-ilmu jurnalistik dan jurnalisme dakwah, yang dimana ini menjadi penunjang untuk seorang wartawan. Nah, setidaknya ada dua yang harus dicapai oleh wartawan dalam ilmu psikologi komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Nah, berdasarkan pengamatan dan analisis saya, yang pertama itu kan tadi komunikasi interpersonal. Nah, kan tadi tugas wartawan itu adalah mencari informasi terkait satu peristiwa. Ketika wartawan ingin menggali satu informasi, maka tentu akan mencari satu sumber, yaitu narasumber. Dan untuk mendapatkan informasi dari narasumber tersebut, wartawan ini dituntut untuk lihai dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi interpersonal, karena komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang terdiri dari dua orang atau lebih. Maka untuk mencapai komunikasi interpersonal yang baik, kita itu harus bisa mendapatkan hubungan interpersonal. Bahwa dalam satu buku, Baron and Baron mengatakan hubungan interpersonal itu diawali dengan interpersonal attraction. Nah, apa sih interpersonal attraction itu? Yaitu adalah satu penilaian terhadap sikap seseorang, di mana penilaian tersebut diekspresikan dalam satu dimensi, dari mulai strong liking sampai dengan strong dislike. Nah, artinya wartawan ini harus bisa menyentuh psikis dari narasumber, yaitu strong liking. Artinya sikap wartawan itu harus bisa disukai oleh narasumber, sehingga wartawan bisa menggali dengan sedalam-dalamnya informasi dari narasumber tersebut, dan narasumber pun bisa memberikan seluas-luasnya informasi yang diketahui tentang satu peristiwa tersebut. Bahkan saya pernah membaca dalam salah satu skripsi bahwa mutu dari satu berita itu juga dipengaruhi oleh mutunya sumber dari wartawan yang didapati tersebut. Makanya berita yang bagus adalah berita yang sumbernya itu dapat dipercaya. Maka sehingga wartawan ini dituntut untuk bisa menyentuh psikis narasumber, agar narasumber tersebut bisa memberikan informasi-informasi terkait satu peristiwa tersebut. Bisa kita ambil contohnya, kemarin tuh kan ada satu peristiwa ya, peristiwa gempa yang terjadi di Cianjur. Nah, ketika wartawan tersebut ingin menggali informasi tentang gempa yang terjadi di Cianjur, maka wartawan tersebut dituntut untuk bisa memberikan sikap yang baik kepada narasumber, tentu orang-orang yang mengalami gempa di sana, diantaranya atau orang-orang ahli yang bisa tentang memahami gempa, sehingga narasumber tersebut bisa memberikan penilaian yang baik dan leluasa memberikan informasi kepada wartawan. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi massa.
yang dimana wartawan itu kan tadi setelah mendapatkan informasi terkait satu peristiwa kemudian mengemas, maka wartawan itu kan harus mempublikasikan apa berita yang telah dia tulis, yang telah dia susun kepada khalayak. Nah, dalam teori komunikasi massa ada 3 aspek yang bisa disentuh dalam komunikasi massa. Yang pertama aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek behavioral. Nah, wartawan ini dituntut harus bisa menyusun berita, menyampaikan berita, dan menyentuh aspek-aspek ketiga yang disebutkan tadi, dari mulai aspek kognitif, afektif, dan behavioral. Nah, aspek kognitif ini seperti apa? Jadi aspek kognitif adalah ketika wartawan itu setelah menyusun berita, mempublikasikan berita, beritanya itu bisa memberikan informasi kepada khalayak sehingga khalayak itu ingin menggali dan memberikan pengetahuan yang lebih dan mengembangkan kognitif khalayak tersebut. Jadi berkembang gitu kognitifnya itu. Nah, jadi yang pertama itu, yang kedua, wartawan itu dituntut untuk menyentuh aspek afektif, yang dimana aspek afektif itu bukan hanya mengetahui terkait satu informasi, tapi bisa merasakan apa yang ia dengar gitu. Jadi ketika khalayak mendengar misalkan satu peristiwa gempa yang terjadi di Cianjur, wartawan ini dituntut untuk menyentuh aspek afektif dari khalayak sehingga si khalayak itu merasakan gempa yang terjadi di Cianjur. Maksudnya khalayak itu bisa berempati sehingga tidak hanya mengetahui informasi gempa, tapi dia juga bisa merasakan bahwa ketika gempa itu seperti ini dan dia itu harus melakukan apa gitu. Kemudian yang ketiga itu aspek behavioral, yang dimana ini lebih ke perilaku gitu. Jadi kalau yang tadi hanya mengetahui dan mengembangkan kognitif, kemudian hanya merasakan, yaitu afektif. Nah, kalau behavioral ini berbentuknya perilaku. Jadi berita-berita yang wartawan hadirkan kepada khalayak melalui media massa membentuk perilaku, membentuk sikap kepada khalayak sehingga ketika terjadi gempa itu khalayak itu harus seperti apa gitu. Bersikap, berperilakunya itu harus seperti berhati-hati diantaranya, atau mungkin bisa membantu orang-orang yang terdampak gempa di Cianjur sana. Kita ambil contoh seperti itu. Nah, mungkin itulah komunikasi yang harus bisa dimiliki oleh wartawan dalam teori psikologi komunikasi agar wartawan ini bisa mencapai tadi komunikasi yang efektif. Maksudnya wartawan itu dalam mencari berita, dalam mencari informasi peristiwa itu bisa yang dipertanggungjawabkan, dan ketika menyampaikan informasi-informasi tersebut bisa menyentuh 3 aspek tadi sehingga menimbulkan komunikasi yang efektif. Nah, mungkin teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon untuk teman-teman semua yang nonton agar terus menggali, mencari sumber-sumber lain, karena jangan puas hanya dengan menonton video ini, supaya teman-teman semakin banyak pengetahuan. Nah, teman-teman semua itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih semua yang udah nonton, dan juga terima kasih kepada Ibu Lida selaku dosen pengampu yang telah menyampaikan, memberikan segala ilmu-ilmu yang diketahuinya kepada kami semua, khususnya kepada saya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.